Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Meninggalnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akibat terbunuh proyektil dalam serangan jarak jauh di kediamannya di Teheran, Iran, membuat sejumlah negara buka suara. Hamas dan Iran dengan tegas menunjuk Israel sebagai pelakunya. Hal ini dikhawatirkan semakin memperparah ketegangan di Timur Tengah yang memang telah membara karena serangan Israel ke jalur Gaza sejak Oktober yang membangkitkan proksi perlawanan untuk semakin agresif di kawasan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pun berjanji akan membuat Israel menyesali pembunuhan yang dilakukan ke pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Peringatan serupa diserukan oleh Turki, Qatar, Mesir, dan Irak. Di tengah kabar ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan bahwa gencatan senjata dalam perang Gaza adalah keharusan yang terus-menerus. Amerika Serikat pun membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Di sisi lain, China mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Insiden itu disebut dapat menyebabkan ketidakstabilan regional lebih lanjut. Rusia pun mengecam pembunuhan politik tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akhirnya memberikan pernyataan soal sejumlah serangan yang dilakukan Israel di Timur Tengah. Israel melakukan serangan udara di Beirut, Lebanon yang menewaskan seorang pimpinan senior Hizbullah dan terakhir diyakini terlibat dalam pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Netanyahu mengatakan Israel telah memberikan pukulan telak kepada proksi Iran selama beberapa hari terakhir, termasuk Hamas dan Hizbullah. Namun ia tidak menyebutkan pembunuhan Haniyeh secara tegas di mana kejadian itu telah memicu ancaman balas dendam terhadap Israel dan semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik di Gaza berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas. Sementara itu, analis menilai pembunuhan tersebut terutama Haniyeh memiliki tujuan politik bukan tujuan strategis. Bahkan ini dianggap sebagai hadiah perang Netanyahu. Serangan Israel ke Gaza telah menewaskan sedikitnya 39.445 orang. Sebagian besar korban jiwa adalah anak-anak dan dewasa. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kunjungan Presiden terpilih Indonesia yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, kedua figur berbicara sejumlah hal yang menyangkut hubungan Rusia-Indonesia serta Rusia-ASEAN. Bertemu di Moskow Rabu waktu setempat, Putin menyambut Prabowo dengan mengatakan mantan Danjen Kopassus itu sebagai sahabat dari Rusia. Ia mengatakan Prabowo memiliki sejumlah catatan kerjasama dengan pejabat negeri beruang putih. Putin kemudian menjabarkan bahwa Rusia dan Indonesia telah memiliki hubungan yang sangat panjang dan bersahabat selama beberapa dekade. Di tahun ini yang menandai 75 tahun hubungan diplomatik, Putin mengatakan banyak pencapaian kerjasama yang dicapai kedua negara, utamanya di bidang ekonomi dan perdagangan. Putin lalu juga membahas terkait kesepakatan tentang zona perdagangan bebas antara Organisasi Kerjasama Ekonomi Eurasia dan Indonesia yang saat ini masih dalam tahap negosiasi. Menurutnya pasar di kedua pihak sangat potensial. Badai pemutusan hubungan kerja masih terus berlanjut di dalam negeri. Hal ini pun dapat mencerminkan melemahnya ekonomi Indonesia yang tercermin dari ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan mereka. Berdasarkan data Kemnaker pada periode Januari hingga Juni 2024, terdapat 32.000 lebih orang yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Gelombang PHK berasal salah satunya dari perusahaan rintisan berbasis teknologi atau startup di Indonesia.
Fenomena pemberhentian massal pekerja sebagai bagian dari kondisi suram atau tech winter itu telah berlangsung sejak pandemi COVID-19 akibat kondisi ekonomi yang terus memburuk. Dari sektor industri tekstil juga ikut andil, belasan ribu karyawan kehilangan pekerjaan akibat badai menghantam industri tekstil.